Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat. Kali ini di pertemuan di seri ke-6 ya, seri Maqasidus Syariah, saya akan membahas tentang tiga tingkatan dalam Maqasid Syariah ya, tiga tingkatan dalam Maqasid Syariah. Tapi sebelum kita bahas materi ini, bagi sahabat Suduai, silahkan subscribe channel saya ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan membawa kemaslahatan untuk banyak sahabat-sahabat Suduai yang lain. Terima kasih gitu ya. Oke sahabat Suduai, kali ini 3 tingkatan dalam Maqasidus Syariah. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 tingkatan dalam Maqasid Syariah. Udah mulai masuk ke dalamnya ya. Kan pada pertemuan pertama kita udah bahas tentang Maqasid Syariah itu apa, kemudian maslahat itu apa, kemudian bagaimana perkembangan Maqasid Syariah di tangan ulama klasik. Pertemuan yang keempat perkembangannya di tangan ulama modern. Kemudian pertemuan yang kelima kemarin ya, itu adalah urgensi Maqasid Syariah dalam penetapan suatu hukum. Dan di pertemuan yang sekarang ini ya, kita akan bahas tentang 3 tingkatan dalam Maqasidus Syariah. Jadi 3 tingkatan dalam Maqasid Syariah itu, yang pertama adalah dzaruriyat, yang kedua adalah hajiyat, yang ketiga adalah tahsiniyat ya. Itu 3 tingkatan Maqasidus Syariah ya. Dalam rangka menjaga 5 unsur ya, yang pokok dalam kehidupan manusia ya, itu untuk apa? Untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menghindari kerusakan. Maka para ahli di ilmu Maqasid Syariah ini menetapkan 5 unsur yang harus dijaga. Itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Dan di penjagaan 5 hal ini 5 hal ini kalau tidak terjaga dengan baik, maka kehidupan akan rusak, dan ketika terjaga dengan baik, maka kemaslahatan manusia akan semakin terjaga. Dan 5 hal pokok ini ya, itu masuk di bahasan tentang dzaruriyat. Jadi ketika kita ngomongin dzaruriyat, itu yang keluar adalah 5 hal pokok ini, yang ketika manusia tidak bisa menjaga 5 hal ini, maka kehidupannya akan rusak gitu ya. Oke, kita masuk di pengertian tentang dzaruriyat, yaitu yang di dzaruriyat itu ada masuk penjagaan terhadap 5 hal pokok utama dalam kehidupan manusia, yang ketika tidak ada, manusia bisa rusak gitu ya. Dzaruriyat itu apa? Dzaruriyat itu menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika dzaruriyat itu nggak ada, hilang, maka kemaslahatan dunia dan terlebih juga kemaslahatan akhirat juga akan hilang, karena yang muncul adalah kerusakan ya. Dzaruriyat itu apa? Kondisi atau keadaan di mana ya suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera. Jika kebutuhan wajib ini diabaikan ya, maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia ya. Dzaruriyat menunjukkan apa? Kebutuhan dasar ataupun primer yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Dzaruriyat dalam syariat itu paling asasi, paling yang harus dikejar, paling yang harus ada, yang harus diadakan ya. Dzaruriyat itu paling mendasar, paling penting, paling darurat gitu ya. Ingat-ingat dzaruriyat, darurat gitu ya, dalam kehidupan manusia. Misalnya gitu, dalam konteks penjagaan jiwa, ketika manusia tidak bisa mendapatkan akses pengobatan yang baik gitu ya, orang-orang miskin tidak bisa berobat dengan baik, maka jiwanya akan rusak gitu, karena dia akan sakit dan tidak bisa diobati dengan baik, dirawat dengan baik. Maka ini menjaga jiwa dalam konteks pengadaan tempat-tempat pengobatan ya,
misalnya untuk manusia gitu ya, untuk penduduk misalnya, itu masuk ke kondisi, masuk ke dzaruriyat, karena impactnya adalah penjagaan jiwa gitu ya. Nanti penjagaan akal konteksnya apalagi gitu ya, penjagaan misalnya kalau penjagaan akal itu bagaimana peran-peran pemerintah dan juga masyarakat dalam mengembangkan ya, misalnya mengembangkan sistem pendidikan yang baik gitu ya, lembaga pendidikan juga harus dikembangkan gitu kan, dan misalnya menjaga keturunan, bagaimana caranya penguatan secara life skill ya, misalnya untuk penjagaan keturunan itu, kemudian penjagaan harta, bagaimana misalnya pendirian tanda kutip misalnya koperasi misalnya ya, untuk bisa menunjang penjagaan harta untuk sekelompok petani-petani yang lemah gitu, dan yang lain sebagainya. Jadi penjagaan 5 hal yang dzaruriyat, yang primer ini, itu ketika memang tidak bisa diadakan, diusahakan, maka kehidupan manusia bisa rusak gitu loh. Manusia bisa mendapati hidupnya itu sengsara, rusak, dan dia tidak akan bisa hidup di dunia ini dengan baik. Dan ketika dia tidak bisa hidup di dunia dengan baik, maka kemungkinan besar kehidupan dia di akhiratnya juga akan tercabik-cabik. Contohnya apa? Seseorang yang tidak bisa, yang tidak mempunyai harta yang baik, yang hartanya tidak terjaga dengan baik, dia tidak akan dia akan kesulitan dalam menjaga ritual-ritual agamanya gitu loh. Misalnya ketika sahabat Sudu'ai ingin menjadi seorang muslim yang baik, maka sahabat Sudu'ai menegakkan sholat 5 waktu, maka sahabat Sudu'ai kan memerlukan sarana-sarana untuk bisa melakukan sholat tersebut, dan sarana-sarananya itu kan ditunjang dengan sahabat Sudu'ai mempunyai harta benda yang cukup untuk bisa mewujudkan sarana untuk sahabat Sudu'ai beribadah, misalnya untuk sholat dalam rangka apa? Menjaga agama gitu. Jadi itu yang terkait dengan dzaruriyat ataupun primer, hal-hal yang primer yang harus ada di dalam kehidupan manusia. Ketika hal-hal dzaruriyat itu nggak ada, maka kehidupan manusia rusak. Hal-hal yang dzaruriyat itu akan bisa menjaga 5 hal ketika hal-hal yang dzaruriyat itu diadakan atau diupayakan atau diusahakan atau diperjuangkan, akan bisa menjaga 5 hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas satu persatu, satu penjagaan, satu pertemuan gitu ya. Itulah dzaruriyat. Jadi ketika dzaruriyat itu tidak bisa terpenuhi, maka rusak kehidupan manusia. Beda dengan tahsiniyat ataupun hajiyat gitu loh. Kalau tahsiniyat atau hajiyat tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kerusakan bagi dzaruriyat, tidak akan mengakibatkan kerusakan bagi kelima aspek yang harus dijaga dalam kehidupan manusia gitu kan. Jadi tahsiniyat itu dibolehkan dalam Islam untuk membantu hajiyat ada, dan hajiyat disyariatkan juga ya dalam maqasid syariah ini untuk menjaga keberlangsungan dzaruriyat gitu. Jadi yang utama adalah dzaruriyat. Jadi semua 2 hal yang lain, hajiyat dan tahsiniyat, ini dalam rangka juga untuk menjaga, membantu menjaga, mewujudkan dzaruriyat dengan sebaik-baiknya, membantu menjaga 5 hal dalam kehidupan manusia yang secara aspek dzaruriyat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tetap untuk mendukung aspek yang dzaruriyat ini ya, yang hajiyat dengan tahsiniyat tetap untuk menjaga aspek yang dzaruriyat ini. Dan dzaruriyat ini bisa dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua, menjaga jiwa, hifdzun nafas. Yang ketiga, menjaga akal, hifdzul aql. Yang keempat, menjaga keturunan, hifdzun nasl. Yang kelima, menjaga harta benda, hifdzul mal ya, hifdzul mal. Atau yang 5 hal ini kadang-kadang kalau kita baca kitab-kitab yang lain itu disebut dengan al-kulliyat al-khamsah.
Jadi bisa dzaruriyat al-khamsah, bisa al-kulliyat al-khamsah, ada juga yang bilang 5 kemaslahatan, al-maslahah al-khamsah. Dan juga ada beberapa istilah-istilah yang lain barangkali ya yang agak-agak jarang didengar, dan itu merujuknya ke 5 hal ini gitu ya. Kemudian apabila kelima hal di atas dapat terwujud dengan baik, maka kehidupan masyarakat ini bisa sejahtera. Sejahtera di dunia, yang ini juga akan bisa membawa dampak untuk manusia bisa selanjutnya sejahtera di akhirat gitu ya. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan maslahat, dampak yang kita sebut dengan maslahat atau kemaslahatan ya, karena kelima hal tersebut adalah kebutuhan dasar ya. Saya ulangi lagi, kelima hal tadi, penjagaan 5 hal tadi adalah kebutuhan dasar yang harus ada dalam diri manusia, yang jika tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan manusia di dunia tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia ya. Kalau dalam teorinya Abraham Maslow itu kan ada hierarki kebutuhan ya. Jadi manusia itu hidup itu butuh satu basic kebutuhan yang bisa menunjang kehidupan mereka lah. Kalau di Islam itu ada namanya maqasid syariah, itu penjagaan kepada 5 hal gitu. Dan yang jelas adalah Abraham Maslow dengan Imam Syatibi, dengan imam-imam yang lain, apalagi Imam Al-Juwaini itu jauh banget gitu ya. Abraham Maslow kan baru kemarin gitu ya. Beliau teori-teori beliau ini seringkali kemudian ditarik juga ke dalam area-area bahasan tentang psikologi, tentang ekonomi dan yang lain sebagainya, sosial ya, kehidupan sosial ya, sosial kemasyarakatan dan yang lain sebagainya. Nanti di pertemuan yang entah yang keberapa saya akan usahakan untuk bahas ya antara perbandingan antara basic need ya, basic need di dalam konsep maqasid syariah dengan hierarki kebutuhannya Abraham Maslow gitu. Walaupun sebenarnya agak jauh sih ya, kalau maqasid syariah itu kan benar-benar udah dari beberapa ribu tahun yang lalu gitu ya, gitu, berbeda dengan Abraham Maslow gitu. Oke, itu yang terkait dengan dzaruriyat. Jadi intinya adalah dzaruriyat itu suatu kebutuhan yang basic ya, yang dasar, yaitu 5 hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang apabila tidak ada dalam hidup manusia, maka kehidupan manusia akan rusak gitu loh. Maka manusia akan sulit hidupnya. Orang nggak punya harta benda sama sekali kan sulit. Makanya kan harus dikasih zakat. Dia sebagai fakir, sebagai miskin gitu kan. Orang nggak punya pengetahuan, itu kan juga sulit ya. Hidupnya sulit. Ya kita lihat aja betapa tidak beruntungnya orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang Indonesia yang menjadi TKI gitu ya. Yang kadang-kadang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari majikannya hanya karena dia, mohon maaf, tidak berpendidikan dengan baik gitu kan, gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi ini adalah the basic need. 5 hal ini adalah the basic need ya, 5 kebutuhan pokok, 5 kebutuhan dasar, 5 kebutuhan primer dalam hidup manusia yang masuk di kategori dzaruriyat. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah hajiyat. Ingat, hajiyat itu di bawahnya dzaruriyat. Hajiyat itu di bawahnya dzaruriyat. Jadi dzaruriyat itu di sini ada 5 hal. 5 hal ya. Terus di bawahnya ini hajiyat. Ya. Hajiyat itu apa? Hajiyat itu hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Ya. Yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Jadi kalau hajiyat itu hanya untuk mempermudah hidup manusia,
menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia, ya. Kesulitannya yang dapat menyebabkan bahaya atau ancaman jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada, ya. Bahaya yang muncul jika hajiyat tidak ada tidak akan menimpa seseorang, ya. Kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum. Misalnya kalau kita ngomongin kebutuhan dalam konteks daruri, dalam konteks hajiyat, misalnya ketika saya misalnya ya belum bisa untuk beli mobil misalnya, ya, dan ada transportasi umum, ada bis, ada angkot, ya, ada Gojek gitu ya, maka mobil ini kan bisa masuk hajiyat gitu, ya. Saya ya butuh mobil kalau pas butuh, ya. Kalau misalnya anak saya udah nggak muat lagi bawa anak-anak saya pakai motor misalnya, ya. Tapi ada kendaraan lain, kendaraan umum yang juga ada gitu loh, bisa membawa kita kemana-mana gitu. Maka hajiyat maka misalnya kita membeli mobil itu masuk di kategori hajiyat gitu, karena transportasi umum kan masih ada dan oke aja gitu loh, dan itu nyaman-nyaman aja gitu ya. Jadi hajiyat ini kalaupun nggak akan bahaya, tapi ketika ada itu bisa mempermudah kehidupan manusia, ya. Kemudian hajiyat ini akan bisa menambah values, ya, nilai-nilai dalam kehidupan manusia, akan bisa menyebabkan lebih efisien, lebih efektif, ya, ada nilai tambahnya bagi aktivitas manusia gitu ya. Dan hajiyat juga bisa kadang-kadang disebut dengan kebutuhan sekunder gitu ya. Dan ini sebagai pelengkap, ya, pelengkap dan penunjang kebutuhan manusia gitu. Itu hajiyat, ya. Yang step yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah tahsiniyat, ya. Tahsiniyat. Jadi yang pertama itu daruriyat, kemudian di bawahnya ada hajiyat, kemudian di bawahnya lagi ada tahsiniyat. Tahsiniyat itu apa? Tahsiniyat itu adalah, ya, pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diakui oleh akal sehat. Jadi ketika seseorang menginjak martabat, ya, dia udah mampu untuk mengambil area tahsiniyat, ia bisa mencapai suatu keadaan di mana ia bisa memenuhi kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya, atau biasa disebut ini tersier, kebutuhan tersier, ya. Meskipun kadang-kadang ya tidak menambah efisien, tidak nambah efektivitas, tidak ada nilai tambahnya, ya. Jadi tahsiniyat ini dikenali dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. Misalnya kalau tadi saya kasih contoh itu mobil, ya. Ya, daruriyat itu kan butuh alat transportasi, ya. Misalnya kalau alat transportasi umum itu sudah ada dan nyaman, ya sudah, alhamdulillah gitu kan. Kalau hajiyat itu kan bisa jadi dengan kayaknya harus punya mobil deh gitu. Karena misalnya anaknya 3 gitu. Ya, anaknya 2 misalnya, udah gede-gede, nggak mungkin dibawa dengan motor gitu ya, harus mudik terus gitu ya, harus bertandang gitu ya, silaturahmi ke rumah orang tua yang jauh gitu kan, harus dan uangnya juga ada untuk beli mobil gitu kan, maka itu bisa masuk ke hajiyat. Lah tahsiniyat ini misalnya belinya mobil yang lebih mewah gitu ya, dengan merek tertentu yang lebih mewah gitu. Ini tidak akan menambah efisiensi, tidak akan menambah efektivitas, ya, dan tidak ada nilai tambahnya bagi aktivitas manusia, ya, kecuali seneng aja kan liatnya, bangga aja kan liatnya gitu misalnya. Dan ini mendekati kemewahan gitu. Makanya kadang ada satu ulama gitu ya, kalau kita bahas di ulama klasik ya, kalau nggak salah saya kok lupa namanya ya, itu dia yang memberikan catatan ada tahsiniyat yang haram, ada tahsiniyat yang halal gitu.
ada yang mendekati haram, ada yang halal gitu. Jadi memang tahsiniyat tuh, area tahsiniyat itu juga harus hati-hati gitu. Terlebih misalnya jika sahabat seduai belum bisa kebutuhan daruriyatnya kocar kacir, kebutuhan daruriyatnya nggak jelas dan nggak bisa nggak bisa memenuhi kebutuhan daruriyatnya, tiba-tiba tahsiniyat yang didahulukan lah, ini akan rusak nanti ya. Anaknya dibiarin misalnya sekolah sampai SD gitu ya, bapaknya lebih memilih untuk bisa beli mobil yang dengan merek tertentu gitu ya, lebih untuk seneng-seneng gitu daripada untuk menjaga akal ya anaknya, nggak disekolahin hanya SD aja gitu misalnya. Itu kan juga nggak bisa, nanti akan rusak ya. Padahal ini bisa dikategorikan nyekolahin anak ya sampai di batas kebutuhannya ya. Kalau standar di Indonesia kan paling nggak kalau memang pas-pasan ya SMA atau kuliah S1 gitu ya, itu paling nggak segitu ya, dan paling nggak harus tidak buta huruf kan gitu. Jadi kalau SD aja kan kurang gitu. Jadi kalau nyekolahin anak itu kan bisa menjaga akal dan juga penjagaan keturunan, agar keturunan di masa yang akan datang itu nggak lemah, anak-anak cucu itu nggak lemah. Maka harus didahulukan gitu, bagaimana mereka bisa mengakses pendidikan dengan baik gitu. Orang tua nggak boleh egois untuk mengejar tahsiniyatnya ya, termasuk juga wahai bapak-bapak gitu ya di seluruh Indonesia gitu ya, Anda nggak boleh mementingkan untuk merokok ya daripada menyekolahkan anak gitu loh. Kadang-kadang kan kalau di daerah-daerah tertentu misalnya, atau di desa-desa misalnya ya, si bapak itu akan lebih memilih gimana caranya bisa ada uangnya itu untuk biaya dia membeli rokok, untuk merokok setiap hari gitu ya. Kadang-kadang satu hari satu kotak itu ya, daripada untuk nyekolahin anaknya. Kadang-kadang anaknya hanya sampai SD aja nggak lulus gitu loh, karena si bapak lebih cinta uangnya untuk beli rokok gitu loh ya. Ini kan aduh gitu. Padahal kalau kita memahami Islam dengan baik, memahami maqasidus syariah, seharusnya adalah ini keturunan harus diperkuat ya, akal harus dijaga, anak-anak harus masa depannya harus diperhatikan. Maka untuk kepentingan pribadi gitu ya, misalnya kalau si bapak ngerokok gitu ya, harus bener-bener ditahan dan berhenti ya gitu. Walaupun mungkin awalnya sulit, tapi kan ketika dilatih bisa untuk berhenti gitu ya gitu. Oke, itu yang terkait penjelasan tentang dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Sekarang kita akan bahas tentang alur ya penerapan maqasid syariah itu gimana sih kira-kira ilustrasinya ya. Kalau saya boleh mengilustrasikan alur penerapan maqasid syariah di skala yang terkecil di masyarakat ya, sampai di skala yang terbesar. Itu misalnya gini nih, kan kita kembalinya ke Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian yang bawahnya itu kan ada bagaimana cara pengambilan hukum melalui usul fikih. Kemudian di usul fikih ada maqasid syariah ya, menjaga kelima hal tadi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dan penjagaan 5 hal tadi itu harus dimulai dari individu. Misalnya tadi yang saya jelaskan ya, di dalam satu keluarga, bapak itu kan harus mendahulukan maqasid syariah, menjaga 5 hal itu, dzaruriyatnya yang harus didahulukan daripada tahsiniyatnya gitu kan ya. Jadi kalau bapak-bapak yang di seantero Indonesia ini merokok, silakan Anda mengevaluasi lagi gitu ya. Lebih baik uang Anda itu untuk menyekolahkan anak-anak Anda sampai di taraf yang mereka nantinya di masa depan akan bisa mendapatkan keterampilan hidup yang baik dari pengetahuan yang dia dapatkan di bangku sekolah gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi aspek yang terkecil dalam penjagaan maqasid syariah itu bisa dimulai dari individu ya.
Jadi kalau saya sih menyarankan bapak-bapak di seluruh dunia, di seluruh Indonesia gitu ya, ibu-ibu juga di seluruh dunia dan Indonesia, ayo kita belajar Makosid Syariah ya, agar bapak dan ibu ini bisa mengerti prioritas dalam keluarganya masing-masing. Si ibu itu akan benar-benar tidak terbuai untuk berperilaku mubazir, berlebih-lebihan ya, hangout dengan komunitas sosialitanya gitu, misalnya ya arisan sana sini gitu ya, buang-buang duit. Dia nggak akan terjebak dengan budaya-budaya yang tahsiniyat, yang mendekati haram itu gitu, ataupun tahsiniyat yang haram gitu kan. Karena dia berpikir bahwa lebih baik ini harta dikembangkan ya, lebih baik aku misalnya si mama nih ya, mamah muda ya, lebih baik aku mengembangkan harta dengan jalan berwirausaha dari rumah, tidak meninggalkan rumah misalnya kalau memang ibu rumah tangga, sehingga uang akan bisa muter ya, sehingga tabungannya gendut, dari tabungan itu bisa beli aset ya, atau bisa jadi modal. Jadi modal kalau berwirausaha modalnya tidak modal hutang, tapi modal yang dari tabungan tadi ya. Dengan adanya modal itu dapat pendapatan, terus nanti juga bisa membantu suami dalam rangka mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang. Karena kan rumah tangga itu kan tambah lama, produktivitas suami, istri, atau siapapun yang bekerja itu kan tambah menurun. Semakin tua itu kan encok pegelino ya, datang semua ya, penyakit-penyakit kan datang biasanya. Dan biasanya itu kan usia produktif itu kan usia 40, itu kan golden age biasanya ya kalau dalam hidup itu, dimana gaji udah lagi tinggi-tingginya, gaji usia 30 itu agak-agak naik, 40 itu gaji lagi bagus-bagusnya, misalnya usia 50 lagi bagus, 60 nanti agak merosot gitu kan. Jadi kalau nggak pinter-pinter mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang gitu ya, dicadangkan untuk masa yang akan datang setelah pensiun dan yang lain sebagainya, maka hati-hati, bisa jadi nanti setelah pensiun nggak punya apa-apa gitu loh ya, nggak punya apa-apa, hartanya habis. Anak-anak padahal di masa-masa yang mereka lagi butuh dana untuk kuliah misalnya gitu ya. Dikala anak-anak butuh duit banyak, duitnya udah habis. Karena apa? Karena ketika punya duit banyak itu nggak berpikir di masa depan, dihabisin saat ini. Nah itu yang terjadi kan, banyak seperti itu. Makanya kita harus pahami nih ya, bagaimana kita menjaga 5 hal tadi dalam Maqasid Syariah di taraf yang individu, agar bisa mendahulukan yang kebutuhan doruriyat, kebutuhan primer. Setelah primer, kemudian kalau kita mau kejar yang tahsiniyat, yang sekunder ya oke, asal tidak berlebih-lebihan. Ketika mau ngejar lagi ketika yang mau ngejar yang hajiat nggak apa-apa, asal nggak berlebih-lebihan. Ketika kemudian mau ngejar lagi yang tahsiniyat juga nggak apa-apa, asal tidak berlebih-lebihan gitu ya. Dan kebutuhan doruriyat di masa yang akan datang itu sudah dipersiapkan dengan baik gitu loh. Jadi implementasi Maqasid Syariah di tataran individu, kemudian ke tataran keluarga ya, itu akan mempengaruhi pola hidup ya, dan mempengaruhi gaya hidup, pola hidup, dan kemudian kesejahteraan hidup di masing-masing keluarga, yang ini juga akan berpengaruh pada kekuatan di masyarakat, kekuatan ekonomi ya, kekuatan ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Karena apa? Karena individu, masing-masing keluarga ketika kuat secara ekonomi, otomatis akan melahirkan masyarakat yang kuat. Ketika masing-masing masyarakat itu kuat, maka mau nggak mau negara akan lebih ringan bebannya gitu ya. Jadi kalau kita punya masalah, bukan dikit-dikit yang kita salahkan pemerintah ataupun negara, tapi kita evaluasi diri sendiri gitu ya. Jadi hukum untuk memenuhi kebutuhan doruriyat adalah wajib, karena kalau doruriyat nggak ada, masyarakat bisa rusak, manusia bisa rusak ya. Penjagaan Maqasid Syariah cukup kita pahami secara individu, kemudian kalau nanti udah berkeluarga, suami dan istri harus saling berdiskusi, bermusyawarah untuk mengedepankan aspek-aspek yang daruriyat, yang primer ya, aspek-aspek yang primer ya. Dan kemudian
ya. Setelah aspek primer itu dipersiapkan dengan baik, ya, untuk menjaga bagaimana masa depan anak-anak dan yang lainnya, masa depan keluarga setelah misalnya pensiun, ya. Jangan sampai nanti kita tidak bisa belajar dari kisahnya Nabi Yusuf ketika akan datang panceklik. Pertama kali datang kehidupan yang sejahtera, musimnya itu subur, ya, musim pertaniannya subur dan yang lain sebagainya. Kemudian datang panceklik, ya siklus hidup manusia kan secara nggak langsung gitu, ya, seperti itu gitu. Sekarang lagi banyak duit, nanti di masa yang akan datang ketika udah tua itu kan udah, yang saya udah tadi bilang, encok pegelinu gitu, ya, udah rematik, udah sakit-sakitan, itu kan juga udah nggak bisa kerja lagi, tapi kebutuhan tetap harus ada yang support gitu. Makanya kalau tidak ada dana untuk masa depan, masa tua itu ya akan bingung gitu kan. Makanya di sini kebutuhan daruriyat di masa muda itu harus dipenuhi, dan juga harus ada saving, ya. Ya, kalau Ibnu Sina itu nanti ngomonginnya harus ada saving dan investasi gitu, ya. Jadi kebutuhan di masa yang akan datang itu kita udah persiapkan, dan harus juga ada tabungan untuk hal-hal yang emergensi yang ada di depan mata gitu. Karena masa depan itu kita nggak tahu bagaimana kondisi kita saat itu gitu, ya. Dan setelah kebutuhan daruriyat itu terpenuhi, boleh untuk memenuhi kebutuhan hajiyat. Tapi ketika daruriyat belum terpenuhi, ya janganlah, ya. Ngapain sih beli, mohon maaf ya, untuk pengantin baru, ya, sahabat Suduai yang masih muda-muda, yang pengantin baru gitu, kalau punya duit mau beli, yang didahulukan beli apa? Beli rumah apa beli mobil? Pertanyaan pertama gitu, ya, untuk sahabat Suduai yang baru menikah. Punya duit misalnya kalau hidup di Surabaya, dan ternyata alhamdulillah kok punya duit 500 juta atau 300 juta gitu, ya. Pengantin baru udah punya duit 300 juta, itu kan udah lumayan banget gitu, ya, luar biasa gitu. Karena misalnya ketika muda itu sudah giat berwirausaha, punya tabungan gitu, ya, si suami punya tabungan, istri punya tabungan gitu, kemudian pas habis menikah digabung tabungannya, ada 300 juta nih gitu. Pilihannya adalah pengen punya mobil atau punya rumah, ya. Rumah ini kebutuhan daruriyat, tapi mobil belum tentu daruriyat. Bu, saya butuh mobil, Bu, untuk mudik, tapi mudik kan nggak setiap hari gitu kan, gitu, ya. Kan ada bis juga mudik gitu kan, gitu. Kalau rumah nggak bisa dipakai gaya-gayaan, ya. Kalau mobil masih bisa, ya, kelihatan. Misalnya kita ke kantor bawa mobil gitu kan, kelihatan, diliatin sama teman-teman di kantor, Pak, ini Rek, bawanya mobil Rek gitu, ya, bukan motor tapi mobil Rek gitu kan, ada sedikit gayanya gitu, ya. Tapi kalau di posisi kasus yang kita bahas ini, maka rumah adalah kebutuhan daruriyat dan mobil adalah kebutuhan bisa tahsiniyat, malahan kalau nggak terlalu dibutuhkan tahsiniyat gitu kan. Jadi seperti itu, boleh untuk melakukan atau mencukupi, ya, kebutuhan yang hajiyat ketika atau sekunder ketika daruriyatnya itu sudah terpenuhi. Yang primernya udah terpenuhi, baru boleh yang hajiyatnya, yang sekundernya. Dan setelah itu, ya, setelah kebutuhan daruriyat kemudian hajiyat terpenuhi dengan tetap mendahulukan daruriyat, maka boleh untuk ngambil kebutuhan yang tahsiniyat, yang ketiga, yang tersier. Syaratnya apa sebelum ke tersier? Sebelum ke tersier? Syaratnya pertama, tidak boleh berperilaku mubazir. Yang kedua, tidak boleh berperilaku berlebih-lebihan. Kalau dalam Al-Quran kan ada dua, ya, ada mubazir, tabzir, ada israf, melampaui batas. Israf itu, ya, jadi membelanjakan barang atau jasa itu tidak boleh, tidak efektif, mubazir, dan tidak boleh tidak efisien, ya. Israf itu halal sebenarnya, kita beli barang yang halal tapi berlebih-lebihan, jadi kuantitasnya itu melebihi jumlah yang kita butuhkan, bahkan bukan hanya melebihi jumlah yang kita butuhkan, kita buang-buang duit gitulah, ya. Ya, seperti contohnya nih emak-emak, ya, Mahmud, halo Mamah Muda gitu, ya. Kan sekarang sering banget kalau Covid ini sih alhamdulillah
Ya, hikmahnya COVID adalah emak-emak yang arisan-arisan yang suka eksis dari hotel ke hotel, dari tempat-tempat yang arisan-arisan yang mewah-mewah itu, yang ada dress code, yang setiap arisan harus kadang-kadang cari baju baru dan yang lain sebagainya karena warnanya, temanya dan yang lainnya harus menyesuaikan. Itu hikmahnya COVID adalah arisan model ini udah nggak ada lagi gitu ya, karena mau nggak mau kan harus di rumah aja gitu ya. Ya itu salah satu hikmahnya gitu ya. Lah, konteksnya berlebih-lebihan yang di area israf ya, berlebih-lebihan tadi adalah kita bertindak dengan membelanjakan barang atau jasa secara tidak efisien. Ya, sebenarnya halal, yang kita beli itu halal. Beli baju kan halal kan gitu. Emak-emak yang misalnya dress code, ngejar dress code untuk arisan tadi, beli baju itu halal. Tapi kalau baju udah 5 lemari gitu ya, dan numpuk-numpuk gitu, padahal lebih baik kan uang-uang tersebut kalau dijadiin satu, itu kan dari 1 lemari baju aja kan udah nggak kerasa bisa jadi 1 mobil, bisa-bisa ya, mobil-mobil second tapi gitu ya. Jadi perilaku-perilaku yang tidak efisien ya, walaupun itu halal, itu kan juga nggak boleh gitu. Jadi nggak apa-apa tahsiniyat, tapi syaratnya tadi kan tidak boleh mubazir, tidak boleh israf ya. Kemudian harus mengedepankan zakat dulu. Jadi sebelum berperilaku tahsiniyat itu harus udah keluar zakat dulu. Jangan sampai nanti dibilangnya nggak punya uang gitu ya, nggak wajib zakat, ternyata duitnya habis untuk dibelanjakan di hal-hal yang kebutuhan yang tahsiniyat, kebutuhan-kebutuhan yang memang tersier, yang sebenarnya nggak butuh gitu loh ya. Jadi itu ya, yang ini kayak ilustrasi ya, 3 tingkat dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat gitu. Sahabat seduai, kalau sekarang ini saya mau flashback aja ya, nggak apa-apa kan flashback gitu ya. Flashback gimana sih kok bisa terbentuk 3 daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ini gitu. Yang pertama adalah yang menggagas pertama kali ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ngelihat di video ke-3 ya, dari seri Maqasid Syariah. Tapi yang saya ungkapkan sekarang ini di video ke-3 tidak saya ungkapkan dengan detail gitu, karena di sana kan lebih umum ke bagaimana proses historikalnya Maqasid Syariah ya, dari ulama klasik gitu kan. Kalau yang sekarang khusus tentang 3 tingkatan ya, historikalnya, proses historinya 3 tingkatan di Maqasid Syariah ini. Yang pertama, yang menurut Imam Al-Haramain itu, beliau membagi ilah atau ilal itu terkait dengan prinsip-prinsip syariah itu menjadi 5. Jadi Imam Al-Haramain itu yang beliau adalah yang pertama menyingkap Maqasid Syariah dengan bentuk yang mendekati seperti yang kita pahami sekarang gitu. Jadi menurut Imam Al-Haramain, ilal itu atau ilah itu dibagi menjadi 5 bagian, dan ilah itu kan seperti yang kita pelajari kemarin-kemarin, ini termasuk berkaitan dengan ada yang menganggap Maqasid Syariah itu terkait juga ilah, terkait juga hikmah ya, terkait juga asror gitu kan. Jadi ilah itu yang pertama menurut Al-Haramain itu berhubungan dengan daruriyat ya, yaitu pondasi kehidupan gitu ya, seperti prinsip perlindungan terhadap jiwa manusia, dan ini menjadi dasar bagi hal-hal yang terkait dengan penjagaan kehidupan manusia, itu daruriyat. Yang kedua yang berhubungan dengan kebutuhan umum ataupun al-hajah al-amah ya, namun tidak sampai di batasan-batasan yang daruriyat. Yang ketiga, sesuatu yang berhubungan dengan kategori primer, daruriyat, maupun sekunder ataupun hajiyat ya, akan tetapi ini berhubungan dengan suatu kemuliaan dengan menjauhi kekurangan-kekurangannya. Jadi segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan daruriyat dan juga hajiyat, tapi berhubungan dengan suatu kemuliaan dengan menjauhi kekurangan-kekurangan dari kedua hal tersebut. Yang keempat, tidak berhubungan dengan daruriyat dan hajiyat, dan ini ada hubungannya dengan ketiga hal, akan tapi dibatasi
dengan perkara yang al-mandubah saja gitu. Kalau di buku di Al-Haramain ini dijelaskan dengan detail ya, tapi panjang sekali. Terus yang kelima, pembahasan yang tidak terlihat dan jarang diilustrasikan ya, yang maksudnya adalah berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang maknanya rasional gitu, baik dalam hal yang ibadah, adat, kebiasaan, dan muamalat. Ini memang belum baru embrio ya. Kalau saya berpendapat ini baru embrionya aja, makanya belum terlalu jelas gitu ya dalam pemodelan dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kemudian di histori yang kedua adalah setelah Imam Al-Juwaini ada Imam Al-Ghazali yang mengikuti Imam Al-Juwaini, tapi Imam Al-Ghazali membagi al-masalih, kemaslahatan, menjadi 3 tingkatan kekuatan. Kekuatan pertama ada di daruriyah, kekuatan kedua ada di hajiyah, kekuatan ketiga ada di tahsiniyat. Dan Imam Ghazali seringkali menyebutkan tahsiniyat dengan tazyinat. Tazyinat itu dari kata-kata zinah, jadi kayak hiasan gitu ya. Jadi tahsiniyat atau tersier itu hanya hiasan aja, hanya pelengkap saja ya. Namanya hiasan itu kan yang cenderung konotasinya ke kemewahan ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah menurut Al-Amidi ya. Al-Amidi menambahkan penguatan gitu ya. Jadi daruriyat itu harus dikuatkan di atas hajiyah, hajiyah itu harus dikuatkan di atas tahsiniyat. Itu Al-Amidi ya. Dan Al-Amidi juga, Imam Al-Amidi juga menjelaskan ya, membatasi bahwa al-kulliyat al-khamsah, penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda itu hanya ada pada daruriyat saja ya. Beliau yang membatasi, yang Imam Al-Amidi. Terus kemudian menurut Imam Asy-Syatibi ya, maqasid ad-daruriyat berfungsi untuk memelihara 5 hal pokok, dan ini mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh penjagaan 5 hal ini. Sampai pada tahapan jika maqasid daruriyat tidak terpenuhi, maka rusaklah kehidupan manusia. Itu maqasid daruriyat menurut Imam Asy-Syatibi. Kalau maqasid al-hajiyat menurut Imam Asy-Syatibi yaitu menghilangkan kesulitan ya, bukan kerusakan tapi kesulitan ya. Kalau kerusakan kan nanti ada di daruriyat itu, kalau menghindari kerusakan. Kalau di al-hajiyat itu hanya untuk menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara 5 hal unsur pokok tadi, yang penjagaan 5 itu ya. Karena kalau hajiyat tidak terpenuhi maka tidak membahayakan manusia. Kalau maqasid at-tahsiniyat menurut Asy-Syatibi itu yaitu manusia memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik ya, untuk menyempurnakan pemeliharaan dari kelima unsur tersebut ya. Jadi ringkasannya ya sahabat-sahabat Suduai ya, kalau mau lebih detail sih nanti bisa dilihat di buku saya ya, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah. Di sana sudah ada tabel-tabelnya ya. Kalau misalnya Al-Juwaini itu dia dzarurah, hajah, mukarramah, mandubah, itu stratifikasi yang ditulis oleh Al-Juwaini. Komposisinya adalah agama, nyawa, akal, keturunan. Ini nggak menyebutkan harta benda, itu kalau Al-Juwaini. Kemudian Al-Ghazali ada dzaruriyat, hajiyat, tahsiniyah, tazyinat ya. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi dia 3, dzaruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kemudian Al-Amidi menguatkan yang tadi, daruriyat di atas hajiyat, hajiyat di atas tahsiniyat. Kemudian Ibnu Hajib itu menyebutkan dalam kitabnya itu daruri dan ghairu daruri gitu aja. Kalau Al-Baydawi menyebutkan dalam kitabnya ya, Minhaj al-Wusul fi Ilmil Usul, itu daruriyat, maslahiyat dengan tahsiniyat ya. Kalau Al-Asnawi daruriyat dengan ghairu daruriyat aja. Kemudian Tajuddin ya, Ibn As-Subki dia menyebutkan daruri, haji, tahsini, takmili. Al-Is bin Abdis Salam gitu ya, menyebutkan daruriyat, hajiyat, takmiliyat ya. Takmiliyat itu pelengkap. Kalau tahsiniyat itu kan tersier ya,
dari kalimat hasan ya, apa ya, kebaikan ya, tahsiniyat ya, untuk memperbaiki ya, gitu. Kalau Al-Is bin Abdissalam, maslahah terbagi menjadi maslahah hakiki dengan majasi ya, dan yang lain sebagainya ya, di apa namanya, tabel yang ada di buku saya itu. Mungkin cukup sekian sahabat-sahabat Studio-I. Terima kasih ya, jangan lupa sesyuba ya, sesyuba, jangan lupa sesyuba, senyum, syukur, bahagia. Senyum karena apa? Tabassumuka liwajihi akhi kasodako, itu hadis loh ya. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Dan kalau kita senyum itu kayaknya aura hoki, aura bahagia itu nempel ya di kita tuh, nempel gitu. Karena apa? Kita membawakan diri kita itu bahagia gitu ya, membawakan diri kita tuh legowo gitu loh, ikhlas atas kejadian apapun yang bisa jadi kita temui di hari-hari kita, dan itu nggak enak gitu, bisa jadi ya. Kemudian syukur gitu kan, janji Allah itu kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Kemudian bahagia adalah salah satu cara untuk kita bisa hidup dengan lebih baik gitu ya, dengan menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Jangan lupa sesyuba, senyum, syukur dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.